I'm a little kid beat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Haji Purnomo, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah Ilmu Balaghah dengan judul Al-Fasahah wal Balaghah. Dalam kajian ilmu balaghah terdapat 3 pembahasan yang akan kita bahas dalam ilmu balaghah sendiri. Yang pertama adalah ilmu bayan, yang kedua adalah ilmu ma'ani, dan yang ketiga adalah ilmu badi'. Tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak membahas ketiga pembahasan tersebut, melainkan kita akan membahas mengenai apa saja sih kata-kata yang fasih atau biasa disebut dengan fasahah. Dan juga kita akan membahas tentang apa sih itu kata-kata yang balik atau biasa disebut dengan balaghah. Baiklah, kita beranjak ke pembahasan yang pertama, yakni fasahah. Adapun fasahah menurut bahasa itu ialah az-zuhuru wal bayan, yang berarti fasih atau jelas dan juga nampak, sesuai dengan firman Allah, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan, yang berarti dan saudaraku Harun dia lebih fasih lisannya daripada aku. Berarti kata afsahu di sini berarti jelas dan terang. Kemudian menurut istilah berarti perkataan yang terbentuk dari susunan lafaz yang jelas dan terang benderang yang membuat pendengar segera paham kepada kalimat tersebut. Dan kalimat tersebut juga sering digunakan oleh para penulis dan para penyair. Nah, dalam fasahah ada 3 unsur yang harus ada pada suatu ucapan sehingga dapat dikatakannya fasahah. Pertama adalah fasahatul kalimah, kemudian fasahatul kalam, dan yang ketiga ada fasahatul mutakalim. Baiklah, kita beranjak ke fasahatul kalimah. Fasahahnya sebuah kata atau jelasnya sebuah kata itu harus terhindar dari beberapa poin. Yang pertama adalah tanafurul huruf, kemudian ada gharabatul istima', kemudian ada mukhalafatul qiyas. Adapun tanafurul huruf di sini berarti makharijul huruf yang terdapat pada kata tersebut itu berdekatan. Contohnya ada al-hu yang berarti rumput yang bisa dimakan oleh unta. Kemudian ada an-naqatu yang berarti suara kata. Makharijul huruf pada kata tersebut itu berdekatan sehingga membuat kata tersebut asing diucapkan. Kemudian ada gharabatul istima'. Gharabatul istima' berarti makna yang pada kata tersebut itu sama sekali tidak jelas dan tidak dipergunakan oleh para penyair maupun penulis Arab. Contohnya adalah malakum taka'tum alayya kataka'ikum ala dzi jannati ifranki wa anni. Kata taka'tum di sini ini sangat jarang digunakan oleh para penyair. Kemudian yang ketiga ada mukhalafatul qiyas. Jadi mukhalafatul qiyas ini berarti kaidah-kaidah penulisan pada kata tersebut itu tidak sesuai dengan ilmu sorof. Contohnya adalah al-wahidil fardil qadimil awwali alhamdulillahil aliyil ajlali. Kata ajlali di sini ini tidak sesuai dengan kaidah ilmu sorof. Yang dalam hakikatnya kata ajlali di sini ganti oleh
al-ajallu. Baiklah, kita beranjak ke fasahatul kalam. Adapun hal-hal yang harus terhindar dari fasahatul kalam ialah yang pertama ada tanafurul kalimatil mujtami'ah, yang kedua ada dha'fut ta'lif, yang ketiga ada ta'qidul lafzi, yang keempat ada ta'qidul maknawi, dan yang kelima ada kasrat tikrar. Adapun tanafurul kalimatil mujtami'ah ini berarti susunan kata atau ucapan pada kalimat tersebut itu sangat sulit dan berat diucapkan. Walaupun ada beberapa kata yang fasih atau mudah diucapkan, tetapi ada pula beberapa kata yang sulit dan berat diucapkan sehingga membuat susunan kata pada kalimat tersebut itu sulit dipahami dan dicerna oleh para pendengar. Misalkan wa qabru harbin bimakanin kufru wa laysa qurba qabri harbin qabru, yang berarti adapun kuburan Harb atau Harb bin Umayyah itu di tempat yang sunyi dan tidak ada kuburan lain di dekat kuburan itu. Kemudian ada dha'fut ta'lif, ialah suatu ucapan yang susunan kaidah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu. Misalkan sa'ada gulamuhu Muhammadan. Kata atau susunan kalimat pada kata tersebut itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu yang digunakan oleh para beberapa ulama. Kemudian ada taqidul lafzi, atau suatu kata yang ada pada ucapan itu terlihat rancu atau tidak mengandung makna yang sesuai. Contohnya ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaba akhihi. Jadi susunan kata atau kalimat pada ucapan tersebut itu rancu. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat yang benar pada ucapan tersebut ialah ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Kemudian ada taqidul maknawi. Taqidul maknawi, ya, maksud dari taqidul maknawi di sini ialah susunan kata pada kalimat tersebut itu mempunyai makna yang tidak sesuai dengan ucapan tersebut. Contohnya ialah saat tulubu bu'dad dari ankum litaqrabu wa taskabu ainaya ad-dumu'a litajmuda. Saya mencari suatu tempat yang jauh dari kalian agar kalian kelak dekat dengan saya, dan agar kedua mata saya meneteskan air mata kemudian agar menjadi keras. Nah, itu maksud dari arti dari ucapan tersebut. Tetapi maksud dari mutakallim ialah saat ini saya lebih suka terpisah jauh dengan kalian untuk hanya sementara waktu, walaupun hingga meneteskan air mata karena prihatin. Jadi tidak sesuai antara mutakallim dan pendengar, tidak sesuai makna yang dimaksud. Kemudian yang terakhir ada kasratut tikrar, yakni suatu ucapan yang terdapat dalamnya itu suatu pengulangan kata. Yang pengulangan kata tersebut itu sendiri tidak mempunyai faidah atau kegunaan. Contohnya ialah inni wa astorin sutrona sutra liqailun nasru nasru nasron. Kemudian syarat yang terakhir yang harus ada pada fasihnya suatu kata atau fasohah ialah fasohatul mutakallim. Maksud dari fasohatul mutakallim di sini ialah keahlian yang harus dimiliki mutakallim atau orang yang berkata, yaitu bagaimana cara dia menyampaikan suatu tutur kata itu yang mudah dipahami, kemudian dengan diksi yang mudah dipahami pula,
dengan sesuai dengan kaidah ilmu shorof dan ilmu nahwu, tidak ada kerancuan pada kata tersebut sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Nah, itulah tadi beberapa hal mengenai al-fasahah dan beberapa unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya, yakni al-balaghah. Al-balaghah sendiri menurut bahasa berarti balaghah ya belugu yang berarti tercapai. Dalam makna lain mempunyai makna al-wusul yang berarti sampai, dan al-intiha yang berarti berakhir. Yang dalam hal ini kita mengambil contoh balagha fulanun muradahu, yang berarti fulan telah sampai pada keinginannya. Dan sedangkan menurut istilah ialah kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi audiens atau lawan bicara, yang tentunya disertai dengan penggunaan bahasa yang fasahah. Adapun unsur-unsur dari al-balaghah sendiri ialah yang pertama balaghatul mutakallim, dan yang kedua adalah balaghatul kalam. Adapun balaghatul kalam ialah ucapan yang diucapkan oleh mutakallim yang tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi audiens atau lawan bicara, yang tentunya pula dengan lafaz-lafaz atau ucapan yang fasih atau fasahah, baik perkatanya maupun per kalimat. Sedangkan balaghatul mutakallim ialah keahlian atau kemampuan mutakallim dalam mengucapkan kata yang balik yang sesuai dengan keadaan maupun kondisi lawan bicara, serta fasihnya suatu kata yang diucapkan yang sesuai dengan makna yang dimaksud. Nah, jadi balaghatul kalam itu adalah ucapannya, sedangkan balaghatul mutakallim itu adalah keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh pembicara atau mutakallim tersebut. Baiklah, kita ke pembahasan yang terakhir, yakni perbedaan antara fasahah dan balaghah. Pertama, fasahah itu berkaitan dengan lafaz atau ucapan, tetapi balaghah tidak hanya berkaitan dengan lafaz atau ucapan, melainkan berkaitan dengan makna yang dimaksud. Kemudian yang kedua itu adalah sifat dari fasahah itu adalah kata, kalimat, dan pembicara, sedangkan sifat dari balaghah hanya kalimat dan pembicara. Kemudian yang ketiga, semua ucapan atau kalimat yang bernilai balaghah sudah pasti mengandung unsur fasahah. Tetapi sebaliknya, semua ucapan atau kalimat yang bernilai fasahah tidak mesti atau tidak pasti bernilai ucapan balaghah. Jadi pada hal ini tingkatan balaghah itu lebih tinggi daripada fasahah. Itulah tadi penjelasan mengenai al-fasahah dan al-balaghah serta perbedaan antara keduanya. Semoga presentasi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terkhusus pada saya sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.